Bayangkan sebuah malam gelap di Aceh, ketika hujan turun tanpa henti dan suara gemuruh air memecah kesunyian. Dalam hitungan menit, banjir bandang menerjang permukiman, menyeret apapun yang dilewatinya. Teriakan minta tolong terdengar di tengah kepanikan warga yang terjebak. Namun di saat harapan hampir hilang, kilatan petir menyingkap pemandangan yang membuat semua orang terpaku. Dari derasnya arus muncul sosok ular raksasa. Bukan untuk menerkam, melainkan bergerak mendekati masjid yang nyaris roboh. Apa yang terjadi selanjutnya membuat warga percaya malam itu bukan sekadar bencana, melainkan sebuah misteri besar yang tak pernah terungkap hingga kini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel ini, ruang tempat kita menyelami kisah nyata, misteri, dan peristiwa luar biasa yang mengguncang logika sekaligus keimanan. Di sini, setiap cerita bukan hanya untuk ditonton, tetapi untuk direnungkan. Sebelum kita masuk ke kisah penuh tanda tanya dari tanah Aceh ini, kami mengajak Anda untuk mendukung channel ini dengan menekan tombol like, subscribe, dan mengaktifkan lonceng notifikasi. Dukungan kecil dari Anda sangat berarti agar kami terus menghadirkan konten berkualitas, inspiratif, dan penuh makna di setiap video. Malam itu, langit Aceh seakan kehilangan bintang. Awan hitam menggantung rendah, menutupi bulan, membuat desa-desa tenggelam dalam kegelapan yang tidak biasa. Sejak sore hari, hujan turun tanpa jeda, bukan hujan biasa, melainkan hujan deras yang menghantam atap rumah dengan suara keras dan berirama, seolah memberi pertanda bahwa sesuatu yang besar akan terjadi. Angin berhembus dingin, membawa aroma tanah basah dan dedaunan yang patah, membuat suasana semakin mencekam. Warga awalnya mengira hujan ini akan berlalu seperti biasanya. Aceh memang bukan daerah asing dengan curah hujan tinggi, namun semakin malam, hujan justru semakin menjadi jati. Sungai yang membelah desa mulai mengeluarkan suara gemuruh yang tak biasa. Airnya keruh kecoklatan, dipenuhi lumpur, ranting, dan potongan kayu dari hulu. Permukaannya naik perlahan, lalu semakin cepat, hingga akhirnya meluap melewati bantaran. Sekitar pukul 11 malam, teriakan pertama terdengar. Seorang warga yang rumahnya berada paling dekat dengan sungai berlari keluar sambil berteriak memperingatkan tetangga. Air sudah masuk ke halaman rumah, dan arusnya tidak seperti banjir biasa, deras, kuat, dan membawa tekanan yang menakutkan. Dalam hitungan menit, genangan berubah menjadi aliran deras yang menyapu kaki-kaki rumah panggung dan fondasi bangunan. Listrik padam. Desa seketika gelap gulita. Hanya sesekali cahaya petir menyambar, memperlihatkan pemandangan yang membuat jantung berdegup kencang. Air bah mengalir liar di jalan-jalan sempit, menyeret motor, kandang ternak, bahkan perabotan rumah tangga. Suara kayu patah, seng beradu, dan bangunan roboh bercampur dengan teriakan warga yang panik. Anak-anak menangis, orang tua memanggil anggota keluarganya, dan doa-doa dilantunkan dengan suara bergetar. Banjir bandang itu datang begitu cepat, seakan tidak memberi waktu bagi siapapun untuk bersiap. Beberapa warga hanya sempat menyelamatkan pakaian di badan. Yang lain menggendong anak-anak mereka sambil menerobos arus demi mencari tempat yang lebih tinggi. Jalan desa tak lagi terlihat. Semuanya berubah menjadi sungai dadakan yang mematikan. Setiap langkah terasa seperti pertaruhan antara hidup dan mati. Di tengah kekacauan itu, masjid desa berdiri sebagai satu-satunya bangunan besar yang terlihat kokoh. Cahaya senter dan lampu ponsel warga mulai berkumpul ke arah sana. Masjid menjadi simbol harapan, tempat berlindung, tempat berdoa, dan tempat terakhir yang diyakini masih aman dari amukan air. Warga berlarian menuju masjid, saling membantu, saling menarik tangan, meski arus terus mencoba merenggut siapa saja yang lengah. Namun bahkan masjid pun mulai menunjukkan tanda-tanda terancam. Air naik hingga ke tangga, lalu merambat ke teras. Arus menghantam tiang-tiangnya dengan kekuatan besar. Beberapa warga mulai takut, bertanya-tanya dalam hati, jika masjid ini roboh, kemana lagi mereka bisa berharap? Di langit, petir kembali menyambar, lebih terang dari sebelumnya. Dalam kilatan cahaya singkat itu, warga melihat betapa dahsyatnya banjir bandang malam itu. Air mengalir bukan hanya dari sungai, tetapi juga dari arah perbukitan, membawa lumpur dan bebatuan. Ini bukan sekadar banjir kiriman, ini adalah bencana alam yang lengkap, brutal, dan tak terduga. Ketakutan merayap di setiap wajah.
Namun di balik ketakutan itu, ada satu hal yang sama di hati semua orang. Keyakinan bahwa mereka harus bertahan. Mereka berkumpul, berpegangan, dan berdoa bersama. Tak seorang pun menyadari bahwa malam itu, di tengah kegelapan dan kepanikan, sebuah peristiwa tak masuk akal sedang menanti untuk terjadi, peristiwa yang kelak akan dikenang sebagai salah satu misteri paling menggetarkan dalam sejarah banjir bandang di Aceh. Malam itu baru saja dimulai, dan Tanah Rencong bersiap mencatat kisah yang akan diceritakan dari mulut ke mulut, dari generasi ke generasi, sebagai malam ketika logika manusia diuji, dan misteri alam menampakkan dirinya. Ketika air semakin tinggi, kepanikan warga mencapai puncaknya. Tidak ada lagi teriakan peringatan yang terdengar, kini hanyalah jerit ketakutan dan panggilan nama anggota keluarga yang terpisah. Dalam gelap, setiap orang berusaha memastikan orang-orang terkasih masih berada dalam jangkauan. Seorang ibu memeluk erat anaknya yang menggigil kedinginan, sementara seorang ayah berusaha menahan arus agar istrinya bisa melangkah. Tidak sedikit yang terjatuh, terseret beberapa meter, lalu bangkit kembali dengan tubuh penuh lumpur. Air kini setinggi dada orang dewasa di beberapa titik. Arusnya begitu kuat hingga membuat siapapun sulit berdiri tegak. Warga yang lebih tua mulai kelelahan. Nafas mereka tersengal, tenaga terkuras oleh rasa takut dan dingin. Di antara mereka ada yang hanya bisa terduduk di sudut masjid, menundukkan kepala, air mata bercampur air hujan, melafalkan doa dengan suara lirih. Bagi mereka, doa adalah satu-satunya pegangan saat segala cara manusia terasa tak lagi cukup. Di luar masjid, suara banjir terdengar seperti raungan panjang yang tak pernah berhenti. Benda-benda besar terbawa arus, menghantam dinding dan tiang bangunan. Setiap kali terdengar suara benturan keras, warga saling berpandangan dengan wajah pucat. Takut jika itu adalah pertanda bangunan tak lagi mampu bertahan. Anak-anak mulai menangis semakin keras, bukan hanya karena takut, tetapi juga karena lapar dan kedinginan. Beberapa warga mencoba menenangkan mereka, mengusap kepala mereka sambil berbisik, meski hati mereka sendiri diliputi kecemasan yang sama. Komunikasi dengan dunia luar terputus. Tidak ada sinyal, tidak ada listrik, tidak ada kabar bantuan. Desa itu seolah terisolasi dari dunia, terjebak dalam satu malam panjang yang terasa seperti tak akan berakhir. Warga mulai bertanya-tanya dalam hati, apakah ada yang tahu keadaan mereka? Apakah pertolongan akan datang sebelum segalanya terlambat? Di tengah situasi itu, imam masjid berdiri di antara warga. Dengan suara yang bergetar namun tegas, ia mengajak semua orang untuk tetap tenang dan memperbanyak doa. Kalimat-kalimat zikir dan ayat suci mulai terdengar, menggema di dalam masjid yang basah dan dingin. Suara doa itu menjadi penenang, seakan memberi kekuatan baru kepada mereka yang hampir putus asa. Beberapa warga menutup mata, menengadahkan tangan, dan menangis dalam diam, menyerahkan hidup mereka sepenuhnya kepada Tuhan. Namun, rasa takut tetap sulit ditepis. Air terus merayap naik, sedikit demi sedikit. Lantai masjid mulai tergenang. Karpet basah, sandal hanyut, dan tas-tas kecil mengambang tak tentu arah. Beberapa warga mulai khawatir masjid tidak akan sanggup menahan tekanan arus lebih lama. Bisikan ketakutan terdengar, bagaimana jika bangunan ini roboh? Kemana kita harus lari jika air semakin naik? Dalam kepanikan itu, muncul kisah-kisah kecil yang menyentuh. Seorang pemuda berenang melawan arus untuk menolong seorang lansia yang terjebak di depan rumahnya. Dua orang remaja saling bergandengan tangan agar tidak terpisah. Seorang ibu yang kehilangan anaknya berteriak histeris hingga akhirnya anak itu ditemukan selamat di sudut masjid. Di tengah bencana, sisi kemanusiaan justru terlihat paling jelas. Orang-orang saling membantu, saling menguatkan, meski nyawa mereka sendiri terancam. Waktu berjalan sangat lambat, setiap menit terasa seperti 1 jam. Hujan belum menunjukkan tanda-tanda akan reda. Petir sesekali menyambar, menerangi wajah-wajah lelah yang penuh lumpur dan air mata. Dalam kilatan cahaya itu, warga melihat betapa rapuhnya mereka di hadapan alam. Tidak ada kekuatan, jabatan, atau harta yang berarti. Semua manusia sama di hadapan bencana. Di saat harapan mulai menipis, doa-doa justru semakin khusyuk. Beberapa warga bersumpah dalam hati, jika mereka selamat malam itu, mereka akan menjalani hidup dengan lebih bersyukur. Mereka berjanji akan lebih peduli pada sesama.
lebih dekat kepada Tuhan. Malam itu menjadi momen perenungan yang pahit namun mendalam. Ketika manusia benar-benar menyadari keterbatasannya, tak seorang pun menyangka bahwa di tengah kepanikan dan doa-doa itu, sesuatu sedang bergerak di dalam arus banjir. Sesuatu yang besar, sesuatu yang kelak akan mengubah rasa takut menjadi keheranan, dan doa menjadi kenyataan. Babak berikutnya dari malam itu akan membawa warga pada sebuah pengalaman yang tak akan pernah mereka lupakan, sebuah penampakan yang membuat mereka bertanya-tanya hingga hari ini, apakah itu kebetulan? Ataukah jawaban atas doa-doa mereka? Ketika malam semakin larut, hujan masih mengguyur tanpa ampun. Air bah yang mengalir di sekitar masjid tak menunjukkan tanda-tanda akan surut. Justru sebaliknya, arusnya semakin liar, berputar-putar membawa lumpur, batang kayu besar, dan puing-puing rumah yang hancur. Warga yang berlindung di dalam masjid hanya bisa memandang keluar dengan wajah tegang, menunggu apapun yang akan terjadi selanjutnya. Sekitar tengah malam, saat hujan sejenak mereda namun arus tetap mengamuk, salah seorang warga yang berdiri dekat pintu masjid tiba-tiba berteriak. Suaranya terdengar panik dan penuh ketakutan. Ia menunjuk ke arah gelap di luar bangunan, ke arah arus deras yang berkilauan diterpa cahaya petir. Awalnya, warga lain tidak melihat apa-apa selain air keruh yang terus mengalir. Namun tak lama kemudian, beberapa orang mulai menyadari adanya pergerakan tidak wajar di dalam air. Permukaan air bergelombang aneh, bukan seperti kayu hanyut ataupun biasa. Gelombang itu bergerak teratur, memanjang, seolah ada sesuatu yang sangat besar sedang melawan arus dari bawah. Jantung warga berdegup kencang. Beberapa orang spontan mundur ke belakang, memeluk anak-anak mereka lebih erat. Ada yang berbisik ketakutan, mengira itu buaya, atau bahkan sesuatu yang lebih mengerikan. Kilatan petir menyambar langit, menerangi sekitar masjid dalam sekejap. Dalam cahaya putih kebiruan itu, tampak jelas sosok panjang berwarna gelap muncul ke permukaan air. Tubuhnya besar, jauh lebih besar dari ular yang pernah mereka lihat. Sisiknya memantulkan cahaya petir, dan gerakannya begitu kuat hingga air di sekitarnya bergejolak. Seketika, teriakan ketakutan pecah di dalam masjid. "Ular! Ular besar!" teriak seseorang dengan suara gemetar. Sebagian warga menutup mata, sebagian lagi terpaku tak mampu bergerak. Ketakutan menjalar cepat, bahkan lebih cepat dari arus banjir itu sendiri. Dalam benak mereka, ular raksasa identik dengan bahaya, ancaman, dan kematian. Beberapa orang berteriak menyuruh semua orang menjauh dari pintu masjid, khawatir makhluk itu akan menyerang atau merobohkan bangunan. Namun sesuatu yang tak terduga terjadi. Alih-alih mendekat dengan gerakan agresif, ular raksasa itu justru bergerak perlahan dan terarah. Tubuh panjangnya mengikuti sisi bangunan masjid, seakan mencari pijakan di tengah derasnya arus. Kepalanya sesekali muncul ke permukaan, lalu tenggelam kembali, bukan untuk menyerang, melainkan seperti sedang menyesuaikan posisi. Warga mulai menyadari bahwa perilaku makhluk itu tidak seperti hewan liar yang panik atau agresif. Petir kembali menyambar, kali ini lebih dekat. Dalam cahaya itu, beberapa warga melihat tubuh ular tersebut menempel pada bagian luar masjid, tepat di area yang paling sering dihantam arus deras. Arus air yang tadinya menghantam keras dinding masjid kini tampak sedikit terpecah oleh keberadaan tubuh besar itu. Seolah-olah makhluk tersebut menjadi penahan alami di tengah banjir bandang. Suasana di dalam masjid berubah drastis. Ketakutan perlahan bergeser menjadi kebingungan. Orang-orang saling berpandangan, tak percaya dengan apa yang mereka saksikan. Beberapa orang berbisik pelan, takut suara mereka mengganggu makhluk itu. Ada pula yang mulai menangis, bukan karena takut, melainkan karena terharu dan takzim terhadap apa yang mereka anggap sebagai tanda kekuasaan Tuhan. Imam masjid yang sejak tadi memimpin doa, kini terdiam sejenak. Dengan suara lirih, ia meminta warga untuk tetap tenang dan tidak panik. Doa kembali dilantunkan, kali ini dengan nada yang berbeda, bukan hanya memohon keselamatan, tetapi juga memohon perlindungan dari sesuatu yang belum sepenuhnya mereka fahami. Ular raksasa itu tetap berada di sekitar masjid cukup lama. Tidak ada serangan, tidak ada gerakan mengancam. Hanya tubuh besar yang sesekali bergerak mengikuti arus, seakan menjaga keseimbangan bangunan di tengah tekanan air. Warga yang berada di luar masjid dan berpegangan pada bagian bangunan pun merasakan arus sedikit lebih ringan di area tersebut, memberi mereka kesempatan untuk bertahan.
Bagi banyak orang, momen itu terasa seperti mimpi buruk sekaligus keajaiban. Logika manusia sulit menerima apa yang terjadi. Di tengah bencana besar, saat harapan hampir padam, justru muncul makhluk yang selama ini dianggap simbol ketakutan. Namun malam itu, ketakutan itu berubah menjadi tanda tanya besar. Apakah ular itu sekadar bagian dari alam yang terserat banjir? Ataukah ia adalah perantara pertolongan yang diutus pada saat paling genting? Tak seorang pun berani mendekat. Tak seorang pun berani mengusir. Semua hanya bisa menyaksikan dengan napas tertahan, sementara hujan dan arus terus mengamuk. Malam itu, di hadapan mata mereka sendiri, batas antara kenyataan dan misteri menjadi kabur. Dan warga Aceh tahu, apa yang mereka lihat malam itu akan menjadi kisah yang tak akan pernah mereka lupakan. Kemunculan yang mengguncang rasa takut, iman, dan akal sehat sekaligus. Waktu seakan berhenti ketika warga menyadari satu hal yang semakin jelas. Masjid itu masih berdiri. Di tengah tekanan arus yang terus menghantam tanpa ampun, bangunan yang sejak tadi mereka khawatirkan justru mampu bertahan. Beberapa tiang masjid yang sebelumnya bergetar hebat kini terasa lebih stabil. Air masih mengalir deras, tetapi arah dan kekuatannya tampak berubah. Seolah ada sesuatu yang mengalihkan tekanan terbesar dari bangunan suci itu. Dalam kilatan petir berikutnya, warga kembali melihat tubuh ular raksasa itu dengan lebih jelas. Panjangnya membentang di sisi masjid, sebagian tubuhnya terendam, sebagian lagi muncul ke permukaan. Tubuh besar itu tampak menjadi penahan arus, seperti bendungan hidup yang menahan hantaman banjir bandang. Setiap kali gelombang besar datang, ular itu menyesuaikan posisinya, menekan tubuhnya ke arah bangunan, lalu bergerak perlahan mengikuti arus yang mencoba merobohkan masjid. Beberapa warga yang terjebak di luar masjid, berpegangan pada pagar dan dinding, merasakan perbedaan yang nyata. Arus di sekitar mereka tidak lagi sekuat sebelumnya. Dengan sisa tenaga, mereka berhasil mendekat dan masuk ke dalam masjid satu persatu. Tangisan haru pecah ketika mereka berhasil selamat. Banyak yang bersujud begitu tiba di dalam, menangis dan berulang kali mengucap syukur, yakin bahwa mereka baru saja diselamatkan dari maut. Di dalam masjid, suasana berubah menjadi campuran antara ketakutan, keiranan, dan kekusyukan. Tidak ada satupun warga yang berani berteriak atau bergerak sembarangan. Semua seakan sepakat untuk menjaga ketenangan, seolah mereka sedang menyaksikan peristiwa sakral yang tidak boleh diganggu. Doa terus mengalir, kali ini lebih lirih namun penuh pengharapan. Imam masjid kembali berdiri di hadapan jamaah. Dengan suara bergetar, ia mengingatkan bahwa apapun yang sedang terjadi adalah kehendak Allah. Jangan kita takut pada ciptaannya, ucapnya pelan, tetapi takutlah hanya kepada yang maha kuasa. Kata-kata itu memberi ketenangan. Beberapa warga mengangguk, air mata menetes di pipi mereka. Ular raksasa itu tetap berada di sana dalam waktu yang cukup lama. Tidak ada tanda-tanda agresi, tidak ada suara mendesis atau gerakan mengancam. Justru gerakannya tampak terkontrol, seakan memahami apa yang sedang terjadi di sekitarnya. Setiap kali arus semakin kuat, tubuhnya kembali menyesuaikan, seolah menahan beban yang jauh lebih besar dari ukuran makhluk biasa. Sebagian warga mulai mengingat cerita-cerita lama yang pernah mereka dengar dari orang tua dan kakek nenek mereka tentang makhluk penjaga alam, tentang hewan yang menjadi perantara pertolongan Tuhan di saat bencana. Kisah-kisah yang dulu dianggap legenda kini terasa begitu dekat dengan kenyataan. Malam itu, batas antara dongeng dan realitas seolah menghilang. Hujan perlahan mulai melemah. Tidak berhenti sepenuhnya, tetapi intensitasnya berkurang. Arus air yang semula menghantam tanpa arah kini mulai sedikit tenang. Saat itulah, ular raksasa itu mulai bergerak menjauh. Tubuh panjangnya perlahan mengikuti aliran air, meninggalkan sisi masjid sedikit demi sedikit. Beberapa warga yang melihatnya pergi merasakan campuran rasa lega dan kehilangan. Seolah sesuatu yang luar biasa baru saja berakhir. Dalam satu kilatan petir terakhir, kepala ular itu terlihat untuk sesaat, lalu menghilang ke dalam gelapnya arus banjir. Tidak ada suara, tidak ada tanda, ia pergi begitu saja, seolah memang tidak pernah berniat untuk tinggal. Masjid tetap berdiri, warga tetap selamat. Setelah makhluk itu menghilang, barulah warga berani bernapas lega. Sebagian jatuh terduduk karena kelelahan, sebagian lagi langsung bersujud syukur.
Tangisan yang tadi dipenuhi ketakutan kini berubah menjadi tangisan kelegaan. Mereka sadar, jika masjid itu roboh, mungkin tidak satu pun dari mereka yang akan selamat. Malam itu, masjid bukan hanya menjadi tempat berlindung, tetapi menjadi saksi bisu sebuah peristiwa yang melampaui nalar manusia. Dan ular raksasa itu apapun hakikatnya telah meninggalkan jejak mendalam di hati semua orang yang menyaksikannya. Sebuah pertanyaan besar pun tertanam di benak mereka. Apakah itu sekadar kebetulan alam? Ataukah benar-benar pertolongan yang dikirimkan tepat saat doa-doa mencapai langit? Jawaban dari pertanyaan itu akan terus hidup, dibicarakan, dan diperdebatkan. Namun satu hal yang pasti, malam itu, masjid selamat. Dan begitu pula nyawa-nyawa yang berlindung di dalamnya. Pagi akhirnya datang, membawa cahaya yang perlahan menyingkap bekas luka bencana. Hujan telah reda, menyisakan kabut tipis dan udara dingin yang menusuk. Air banjir berangsur surut, meninggalkan lumpur tebal di jalanan, sisa-sisa kayu, perabotan rumah tangga, serta jejak kehancuran yang sulit diabaikan. Desa yang semalam dipenuhi teriakan kini terdiam, seolah kelelahan setelah melewati malam terpanjang dalam hidupnya. Warga keluar dari masjid satu persatu. Wajah mereka pucat, mata sembab, namun ada sinar kelegaan yang sulit disembunyikan. Mereka memandang sekeliling dengan perasaan campur aduk syukur karena selamat, sedih karena kehilangan, dan bingung karena apa yang telah mereka saksikan malam itu. Masjid yang mereka takuti akan roboh ternyata masih berdiri kokoh, hanya menyisakan bekas hantaman air di dinding dan lantainya. Banyak yang mengusap tiang masjid sambil berbisik lirih, seakan memastikan bahwa semua ini benar-benar nyata. Tak lama, cerita mulai beredar. Warga yang menyaksikan langsung kemunculan ular raksasa menceritakan apa yang mereka lihat dengan detail yang serupa. Tubuh panjang, gerakan tenang, posisi di sisi masjid, dan perannya menahan arus. Kesaksian datang dari berbagai usia pemuda, orang tua, bahkan beberapa anak yang sempat terjaga di malam itu. Meski sudut pandang berbeda, benang merahnya sama. Tidak ada yang mengatakan ular itu menyerang. Tidak ada yang melihat tanda-tanda kebuasan. Yang ada hanyalah satu kesan kuat, kehadiran yang melindungi. Namun ketika warga mencoba mencari jejak, tidak ada bukti fisik yang tersisa. Tidak ada bekas sisik, tidak ada jejak tubuh di lumpur yang dapat memastikan ukurannya. Sungai kembali ke alurnya, seolah menelan semua rahasia malam itu. Beberapa orang mulai bertanya-tanya apakah itu benar-benar ular raksasa, ataukah sekadar ilusi yang muncul karena ketakutan dan kelelahan. Pertanyaan-pertanyaan itu mengalir, namun tak satu pun memiliki jawaban pasti. Pihak luar desa mulai berdatangan. Relawan, aparat, dan jurnalis mendengar kabar tentang banjir bandang dan kisah aneh yang menyertainya. Mereka mencatat kesaksian warga, memotret kondisi masjid, dan mencoba menyusun kronologi kejadian. Sebagian bersikap skeptis, mencoba menjelaskan fenomena itu sebagai kayu besar atau puing yang tersangkut. Namun kesaksian warga yang begitu konsisten membuat kisah ini sulit ditepis begitu saja. Bagi warga desa, kebenaran tidak selalu harus dibuktikan dengan bukti fisik. Apa yang mereka alami telah tertanam kuat di hati. Malam itu mengubah cara mereka memandang alam dan kehidupan. Mereka merasa telah diselamatkan, bukan hanya dari banjir, tetapi dari keputusasaan. Sejak kejadian itu, masjid menjadi lebih ramai. Doa-doa terasa lebih khusyuk. Rasa syukur dan kebersamaan tumbuh lebih kuat dari sebelumnya. Sebagian warga memilih untuk tidak terlalu mempersoalkan apa sebenarnya makhluk itu. Bagi mereka, yang terpenting adalah pesan yang ditinggalkan, bahwa di tengah bencana, selalu ada pertolongan. Bahwa ketika manusia berada di titik paling lemah, harapan bisa datang dari arah yang tak pernah disangka. Kisah ular raksasa itu pun berubah menjadi pengingat tentang kerendahan hati manusia di hadapan kekuasaan Tuhan. Hingga hari ini, cerita itu terus hidup, diceritakan kembali di teras rumah, di sela-sela pengajian, dan kepada anak-anak yang tumbuh di desa itu. Setiap kali musim hujan tiba dan sungai mulai meninggi, ingatan tentang malam tersebut kembali muncul, bukan untuk menakut-nakuti, melainkan untuk menguatkan bahwa mereka pernah melewati malam tergelap dan selamat. Apakah ular raksasa itu benar-benar ada? Apakah ia sekadar fenomena alam, ataukah perantara pertolongan yang diizinkan Tuhan hadir sesaat?
Jawaban atas pertanyaan itu mungkin tak akan pernah kita dapatkan. Namun satu hal yang pasti, misteri itu telah menyatukan iman, harapan, dan rasa syukur dalam satu kisah yang tak akan pudar oleh waktu. Dan di tanah Rencong, ketika angin berembus pelan dan sungai mengalir tenang, sebagian orang percaya malam itu bukan sekadar tentang banjir bandang. Ia adalah tentang bagaimana sebuah misteri mengajarkan manusia untuk kembali percaya, berserah, dan menghargai hidup. Kisah misteri dari tanah Aceh ini mengingatkan kita bahwa kehidupan seringkali berjalan di luar batas logika manusia. Di saat bencana datang tanpa ampun dan harapan hampir sirna, pertolongan dapat hadir dengan cara yang sama sekali tidak kita bayangkan. Peristiwa malam itu bukan hanya tentang banjir bandang atau kemunculan ular raksasa, melainkan tentang iman, kepasrahan, dan kekuatan doa ketika manusia berada di titik paling lemah. Dari kisah ini, kita belajar untuk tidak pernah meremehkan kekuasaan Tuhan dan tidak sombong terhadap kemampuan diri sendiri. Alam adalah ciptaannya, dan segala yang ada di dalamnya bergerak atas izinnya. Bencana menjadi pengingat agar manusia lebih peduli pada sesama, lebih menjaga alam, dan lebih bersyukur atas setiap napas yang masih diberikan. Keselamatan yang dialami warga Aceh malam itu adalah pelajaran berharga bahwa harapan tidak pernah benar-benar hilang selama doa masih terucap. Terima kasih telah menyimak kisah ini hingga akhir. Semoga cerita ini tidak hanya menghibur, tetapi juga memberi renungan dan kekuatan bagi kita semua. Jika Anda merasa kisah ini penuh makna, jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan video ini agar semakin banyak orang dapat mengambil hikmahnya. Sampai jumpa di video berikutnya dengan kisah misteri dan cerita nyata lainnya. Semoga kita semua selalu dalam lindungannya.